Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta Shinfasyang Sutra Teratai Episode 1737. Kebijaksanaan Buddha tahap terakhir adalah berkaitan dengan 3 kendaraan. Setiap hari di dalam kehidupan kita tak terpisahkan dengan waktu. Waktu, kehidupan. Apa yang sebenarnya kita sedang lakukan? Bagaimana kita menggunakan waktu? Bagaimana kita menjalani hidup? Melakukan hal apa? 3 pertanyaan yang sangat mudah ini mungkin kita harus lebih mempertimbangkannya. Apa yang sesungguhnya kita lakukan? Terkadang kita mungkin merasa sibuk, terburu-buru dan ramai, benar-benar sangat sibuk. Tidak cukup waktu. Hal apa yang sibuk kita lakukan? Kita melakukan banyak hal. Tidak dapat selesai dikatakan dan tidak dapat dijelaskan. Tetapi selalu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Seperti ini setiap harinya. Sekarang seperti ini, tetapi di masa mendatang, jika kita tidak melupakan tahun itu, tidak melupakan orang itu, bagaimana kita dapat mengingat hal-hal ini? Kapan hal ini terjadi dan kapan orang-orang ini datang? Orang-orang datang dan bertemu pada saat apa? Dan apa yang akan mereka lakukan? Seperti ini setiap hari dan setiap saat. Masalah-masalah terjadi tanpa henti, terus-menerus terakumulasi. Apakah kita mulai melupakannya? Benar, ini disebut makhluk awam. Sebagai makhluk awam, bagaimana kita melakukan sesuatu hal? Karena hal yang ingin makhluk awam lakukan, sedikit kesalahan bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Karena tidak memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Apakah saya melakukannya dengan benar, ataukah melakukannya dengan salah? Ini adalah kita sebagai makhluk awam. Sulit bagi kita untuk menentukan arah. Setiap tahun pada saat festival pertengahan musim gugur, kita mengadakan konferensi internasional relawan medis global Tzu-Chi. Selama beberapa tahun ini, konferensi tersebut telah diselenggarakan di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang jauh. Namun para peserta tetap berusaha kembali pada waktu ini. Pada tahun 2019, konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari 24 negara dan diterjemahkan ke dalam 7 bahasa. Meskipun bahasa yang digunakan berbeda, makna yang disampaikan tetap sama, sehingga semua orang dapat memahami ajaran yang mendalam. Karena itu, semua orang merasakan kegembiraan yang luar biasa dan dipenuhi dengan rasa syukur. Mendengar mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan tekad mereka untuk berbuat baik sangat menginspirasi, terutama bagi peserta dari negara-negara baru. Banyak dokter yang baru pertama kali datang, seperti seorang pemuda dari Afrika Selatan. Ia mendengar panggilan relawan Tzu-Chi untuk bergabung dalam kegiatan sukarela di Mozambik. Namun ia menjawab dengan penuh pertimbangan, daripada menghabiskan banyak uang untuk tiket pesawat, lebih baik saya menyumbangkan uang itu untuk membantu korban bencana. Seseorang pun menyemangatinya dengan berkata, gunakan uang tiket pesawat itu untuk pergi sendiri. Pergilah, rasakan langsung pengalaman itu sendiri. Perjalanan ini akan memberimu pemahaman yang berbeda. Pergilah, masuk ke dalam kumpulan orang banyak dan rasakan kondisi mereka. Melihat kondisi penderitaan, mereka terus menyemangatinya. Kamu masih muda, pergilah. Maka anak muda ini baik. Saat mengeluarkan uang juga mengeluarkan tenaga, ini merupakan semangat relawan Tzu-Chi yang tidak melihat ke belakang. Maka dia juga ikut pergi dengan yang lain. Keikutsertaannya kali ini ke Afrika Selatan bersama relawan Tzu-Chi membuatnya merasakan, maka dapat langsung berinteraksi. Dengan begini dapat mengetahui bahwa kemiskinan itu penderitaan. Namun pergi ke Mozambik setelah kerusakan yang dibawa oleh topan idal, melihat kehidupan masyarakat di sana, penderitanya sungguh sulit untuk diungkapkan. Sungguh-sungguh menderita. Kemudian melihat anak-anak di sana begitu polos. Senyuman itu, melihat orang Tzu-Chi dengan begitu bersahabat, anak muda tersebut berjongkok. Anak-anak datang padanya. Senyuman itu, tanpa dapat mengendalikan diri, kedua tangan dengan begitu memeluknya. Perasaan semacam itu,
Anak merasakan begitu banyak penderitaan tanpa memiliki apapun. Senyuman yang masih begitu bersih, polos, dan tiada noda membuatnya sangat tercengang. Tidak mengetahui dunia ada penderitaan. Senyumannya seperti melepaskan semua penderitaan yang ada di dunia. Maka membuatnya sangat terharu. Perasaan terharu itu setelah mendalami beberapa hari, baru sadar bahwa di dalam penderitaan terdapat penderitaan. Dirinya sendiri berada dalam kebahagiaan, namun tidak menyadarinya. Maka dirinya sadar bahwa ia mempunyai berkah. Sungguh harus menggenggam erat jalinan jodoh untuk menciptakan lebih banyak berkah. Mengeluarkan dana memang baik, namun mengeluarkan tenaga untuk mendalami, melakukannya secara langsung akan lebih bahagia. Ketika dia kembali, mendengar sharingnya kali ini sungguh mengharukan. Pada awalnya dia enggan membayar biaya penerbangan, tapi begitu dia pergi, barulah dia sadari bahwa biaya penerbangannya sepadan. Melihat senyuman anak-anak saja, berapa banyakkah uang yang diperlukan untuk membeli ini? Senyum mereka yang berharga dan indah. Jadi kali ini dia kembali untuk berbagi. Dia sangat bersedia. Sekarang dia tidak hanya menabung uang dan memberikan sumbangan, tapi yang terpenting, dia mempergunakan waktunya untuk membantu orang lain. Kapanpun ada kesempatan harus bersumbangsi. Setelah mendengarkan dia berbagi pengalamannya, saya merasa dia benar-benar mengesankan. Dengan cara ini, inilah prinsip-prinsipnya. Saat kita memberi dan membantu orang lain, kita juga bisa dipenuhi dengan kebahagiaan Dharma. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami hanya dari deskripsi saja. Harus dijalankan dan dipahami sendiri. Inilah yang sering Master katakan. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Jalan ini harus dilalui. Barulah kita dapat mengetahui seberapa datar jalan itu. Dan hanya dengan ini kita dapat menjumpai jalan Bodhisattva Agung. Jadi inilah ajaran sutra yang diberikan Sang Buddha. Pemahaman seperti ini adalah cara kita dapat benar-benar merasakan kebahagiaan Dharma. Untuk memahami ajaran Buddha, jangan hanya terus meneliti dan terus menggali. Semakin mendalam dan semakin dalam. Lalu, seberapa dalam? Semakin dalam, semakin tidak terlihat. Oleh karena itu, kita harus melihat bahwa ketika sudah mengetahui maka harus melakukan. Dengan melakukannya, maka kita akan dapat menghayatinya. Oleh karena itu, dengan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan, barulah kita benar-benar dapat mencapai keselarasan antara prinsip dan praktik. Berharap semua orang dapat memahami hal ini dengan jelas. Inti dari bagian ini adalah untuk masuk ke dalam naskah sutra. Buddha yang maha tercerahkan akan kebenaran sejati di alam semesta, tak terpisahkan dari kebenaran mulia, 12 nidana dan 6 paramita, tanpa pandang apakah kendaraan besar atau kendaraan kecil. Semua yang memasuki pintu ajaran Buddha mesti mempelajarinya. Pada alam semesta besar dan alam semesta kecil, 4 unsur utama yang tidak selaras telah mendatangkan bencana. Semua harus lebih bersungguh hati. Sang Buddha telah mencapai pencerahan dan telah menyatu dengan kebenaran alam semesta. Sang Maha Sadar akan kebenaran sejati di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, Sang Maha Sadar di seluruh alam semesta, Sang Maha Sadar adalah Buddha. Beliau adalah seseorang yang mencapai pencerahan agung, yang menyadari kebenaran sejati di seluruh alam semesta. Dan kebenaran sejati ini tidak terlepas dari 4 kebenaran mulia. Kehidupan manusia penuh dengan penderitaan. Segala sesuatu di dunia ini tidak terlepas dari penderitaan. Dalam pembebaran Dharma pertama kalinya, kata pertama yang diucapkan oleh Buddha adalah penderitaan. Itulah kebenaran sejati. Setiap hari saya selalu membicarakan hal-hal ini. Saya setiap hari membicarakannya. Apakah setiap orang mengerti atau tidak? Penderitaan ini berasal dari mana? Akumulasi dari banyak kondisi karma. Setiap ucapan, setiap gerakan kita yang terciptakan dari tubuh, ucapan, dan batin. Dari tubuh satu orang saja, ketika buka mulut untuk berbicara, dia akan mengucapkan kata-kata baik atau kata-kata yang akan menyakiti orang lain. Keduanya terjadi melalui ucapan. Apakah menciptakan berkah atau kejahatan?
Keduanya terjadi melalui ucapan kita. Kita menciptakan karma buruk. Ketika kita mengucapkan kata-kata jahat, bagaimana dengan tubuh? Apakah kita ingin melakukan kebaikan atau kejahatan? Melakukan kebajikan perlu mengubah niat pikiran kita, mengerahkan uang dan tenaga untuk mengalami penderitaan orang lain. Dengan tubuh dan tindakan kita, membawa kita ke sana. Merasakannya, ini perbuatan bajik. Perbuatan bajik ini memperkuat kepercayaan diri saya, sehingga saya dapat membuat ikrar agung. Ini adalah kebajikan yang memperkuat niat pikiran baik kita. Namun kita juga bisa memunculkan pikiran jahat. Ini adalah uang saya. Uang yang saya hasilkan dengan susah payah. Saya menghasilkan uang untuk dinikmati. Mereka menyuruh saya menyumbang uang untuk menolong orang lain. Kenapa saya harus melakukannya? Orang seperti ini tidak hanya tidak menyumbang, tetapi juga mengucapkan kata-kata jahat. Memfitnah seperti ini atau berbuat jahat. Setiap niat pikiran yang muncul seperti ini, membuka mulut dan menggoyangkan lidah, setiap ucapan, mengangkat tangan atau menggerakkan kaki, setiap gerakan. Semua ini bisa dikatakan telah berada di dalam penderitaan sebab penderitaan. Sebab penderitaan ini mengakibatkan datangnya penderitaan. Semua perbuatan salah ada di dalam penderitaan. Ada beberapa yang dapat mengubah suatu pikiran menjadi berkah. Mengumpulkan berkah yang tidak terhitung masuk ke dalam jalan bodhisattva ini sangat tidak gampang. Oleh karena itu tak terpisahkan dari 4 kebenaran mulia. Dapat memahami kebenaran satya mereka yang tidak mengerti akan kebingungan. Mereka yang memahami apa yang dikatakan Sang Buddha tahu ini adalah kejahatan, sehingga menciptakan penderitaan. Saya ingin mengakhiri penderitaan dan melenyapkan sumber penderitaan. Maka dikatakan lenyapnya penderitaan. Sedangkan ingin melenyapkan sumber penderitaan, saya harus melakukan pelatihan diri. Itu adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dharma 4 kebenaran mulia sangat gampang diucapkan, tapi sebenarnya sangat kecil, halus. Hanya berada di dalam tubuh, ucapan dan pikiran kita. Hanya berada di dalam pengetahuan, kesadaran dan tindakan kita. Ini telah membuat hukum sebab akibat dari kebaikan dan kejahatan kita dari kehidupan ke kehidupan. Makanya kita harus sangat memahami tentang 4 kebenaran mulia. Selain 4 kebenaran mulia, Buddha ingin menjelaskan kepada para praktisi. Setelah mereka mendengarkan tentang prinsip-prinsip 4 kebenaran mulia, Buddha ingin menganalisis lebih lanjut asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan ini dijelaskan melalui 12 nidana, 12 sebab musabab. 12 nidana dimulai dari ketidaktahuan avijja dalam kondisi bodoh dan bingung. Karena adanya ketidaktahuan avijja, maka timbul kondisi batin sankara. Karena adanya kondisi batin sankara, muncullah kesadaran wijjana. Dari kesadaran wijjana muncul nama dan rupa. Dari nama dan rupa muncullah 6 landasan indriya saddayatana. Dari 6 landasan indriya saddayatana muncul sentuhan aparsa. Dari sentuhan aparsa muncul perasaan vedana. Dari perasaan vedana muncul nafsu keinginan trisna. Dari nafsu keinginan trisna muncul kemelekatan upadana. Dari kemelekatan upadana muncul proses penjelmaan bhawa. Dari proses penjelmaan bhawa muncul kelahiran jati. Dari kelahiran jati muncul usia tua dan kematian, jara marana. Sebelum mengalami usia tua dan kematian, bahkan sebelum dilahirkan, kita sudah berada dalam ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini berasal dari kehidupan sebelumnya tidak memahami 4 kebenaran mulia. Tidak memahami prinsip kebenaran, maka perilaku diri berada dalam ketidaktahuan. Mengkondisikan menerima akibat dari perbuatan baik dan buruknya. Mengalami kelahiran kembali dan menerima hasil dari perbuatannya. Oleh karena itu, Sang Buddha ingin memaparkan 4 kebenaran mulia kepada kita. Prinsip kebenarannya Anda tahu. Karena tubuh manusia kita,
Prinsip kebenarannya berasal dari kehidupan pada kelahiran lampau. Anda tidak sadar dan tidak tahu, maka dia akan tersesat, yakni terjalin dengan kondisi ini untuk bertindak, maka akan berada dalam kandungan terlahir. Maka akan seperti ini, merebut atau mendapatkan. Lalu terjalin kembali dan menciptakan karma dari memiliki keberadaan. Seperti ini terus terjalin, memiliki karma, lalu tua, sakit, dan meninggal. Yang semacam ini asal-usul dari urutan siklus kehidupan. Sang Buddha memaparkannya kepada kita dengan sangat jelas. Maka setelah memahaminya, tahu bahwa hidup manusia adalah seperti ini datangnya. Meskipun di alam manusia menerima balasan karma baik dan jahat, ini merupakan sebab, ini merupakan akibat. Anda harus tahu mengenai sebab dan mengenai akan akibatnya. Saat ini harus segera membina diri. Bagaimana cara membina dirinya? Masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Membina diri untuk mengenal prinsip kebenaran. Maka harus masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk bersumbangsi. Jadi tujuan utama Sang Buddha datang ke alam manusia adalah demi mengajarkan ajaran Bodhisattva, yakni 6 paramita ini. Jadi kita mesti sangat jelas dan mendetail, menghabiskan sangat banyak waktu untuk mengajarkannya kepada semua orang. Semuanya tidak terlepas dari hal-hal ini, dan semua pengajaran ini tidak terlepas juga tanpa pandang apakah kendaraan besar atau kendaraan kecil. Apakah memasuki pintu Dharma adalah merupakan kendaraan besar atau kendaraan kecil? Tidak membedakan kendaraan besar atau kendaraan kecil. Semuanya mestilah memahami Dharma di atas ini. Jadi semua yang memasuki pintu ajaran Buddha mesti mempelajarinya pada alam semesta besar dan alam semesta kecil. Yang mesti Anda pelajari, barulah kita bisa tahu mengenai alam semesta besar dan alam semesta kecil. Apa yang disebut dengan alam semesta besar? Biar Anda mengenal prinsip kebenaran dari alam semesta. Alam semesta besar adalah alam semesta. Yang kecil, alam semesta kecil adalah tubuh manusia. Alam semesta besar memiliki 4 unsur utama: tanah, air, api, dan angin. 4 unsur utama dari alam semesta kecil juga sama, yakni tanah, air, api, dan angin. 4 unsur utama dari alam semesta besar dan alam semesta kecil, jika tidak selaras maka akan menyebabkan terjadinya bencana. Lihatlah seluruh dunia ini. Seluruh dunia memiliki seberapa banyak 4 unsur utama yang tidak selaras, menyebabkan banyaknya bencana, gempa, badai, banjir, kebakaran. Hal ini setiap hari dilaporkan dalam berita internasional. Ini merupakan 4 unsur utama yang tidak selaras, menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Sifat kerusakan sangat kuat. Inilah karena 4 unsur alam tidak selaras. Kita sebagai murid Sang Buddha seharusnya jelas tentang hal ini. Oleh karena itu kita harus lebih giat bersemangat. Maka harus giat bersemangat dalam mencari Dharma. Naskah sutra sudah memasuki naskah sutra. Bagi para pencari keserafakaan, membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian menuju nirvana tahap terakhir. Kepada para pencari kepracekabudaan, membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. 4 kebenaran mulia tadi adalah untuk para sravaka. Kita harus memahami Dharma, harus dengan akar telinga menerima suara yang keluar dari mulut. Jadi bagi para pencari kesravakaan harus dengan kesungguhan hati dalam mengajar dan memahami Dharma. Sravaka, orang yang membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon. Sang Buddha adalah orang yang dapat membabarkan. Sravaka adalah orang yang dapat mendengar. Jadi membabarkan Dharma untuk menyeberangkan orang yang menerkan Dharma dan memahami prinsip kebenaran. Ini adalah untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian. Ingin maju selangkah lagi, bisa membina diri harus membina hingga tuntas. Membina sampai menuju nirvana tahap terakhir. Kita hanya 12 nidana saja. Seperti ini datang dan pergi, prinsip kebenaran sudah tahu. Jadi orang jika tidak membina diri, kehidupan mendatang juga sama.
akan mengikuti 12 nidana ini. Jadi harus tahu, kita terhadap 4 kebenaran mulia dan 12 nidana harus memahami dengan sangat menyeluruh. Harus bagaimana mengendalikan, menggunakan dharma ini untuk mengendalikan kebodohan batin kita. Jadi, kepada para pencari kepracekabudaan membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon, yaitu merespon pada akar kapasitas yang berbeda. Praceka Buddha, akar kebijaksanaan, sudah memahami 4 kebenaran mulia. Setelah memahami, dia akan bisa mencari pencerahan sendiri, bersentuhan dengan kondisi luar untuk menghayati prinsip kebenaran. Akar kapasitas seperti ini, Buddha bisa memberitahukan kepada dia asal mula kehidupan. 12 nidana. Ini adalah Buddha demi 4 kelompok murid dengan akar kapasitas yang tidak sama. Cara yang berkelanjutan untuk membabarkan dharma, sehingga Buddha hendak mengajari para makhluk adalah sangat sulit. Selanjutnya dikatakan lagi, bagi para bodhisattva. Bagaimana dengan akar kapasitas bodhisattva? Bagi para bodhisattva, dikarenakan mereka mencari Anuttara Samyak Sambodhi, membabarkan ajaran dari 6 paramita sebagai respon agar memperoleh kebijaksanaan Buddha tahap terakhir. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Benar-benar memahami penderitaan dalam kehidupan, tahu cara datang dan pergi, mulai hendak mendorong untuk membangkitkan tekad. Jadi ada orang yang benar-benar mengerti, sudah jelas bersedia membangkitkan tekad. Maka Buddha mulai membabarkan ajaran bodhisattva. Orang yang hendak mencari pencerahan tertinggi, maka Buddha akan membabarkan ajaran 6 paramita untuk mereka. Ini akan bisa mencapai kebijaksanaan yang setara dengan Buddha, memahami prinsip kebenaran dari alam semesta. Ini adalah bagian yang kita perlu perjelas. Jadi, bagi para bodhisattva, dikarenakan mereka mencari Anuttara Samyak Sambodhi, para bodhisattva dengan kapasitas unggul ini bertekad untuk mencari jalan kebudaan, dikarenakan ingin mencari pencerahan sempurna yang tiada tara. Bodhisattva bertekad untuk mencari pembebasan. Jika kita ingin mencari pembebasan, bukan hanya berkata, saya sudah memahami datang dan perginya kehidupan. Datang dan perginya kehidupan harus memiliki makna dan berharga. Sedangkan untuk memiliki kehidupan yang bermakna dan bernilai, inilah yang sering Master berkata kepada kita semua. Hidup yang bernilai adalah bersumbangsi. Kita harus menggenggam waktu, menggunakan kehidupan kita untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Ini adalah nilai dari hidup. Seperti inilah prinsip kebenaran, yaitu terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Jadi dengan kapasitas besar bodhisattva mengerti tentang asal-usul kehidupan, terus maju ke depan lagi. Kita harus mencari jalan yang lebih dalam, luas dan besar untuk kita tapaki. Kita harus bertekad untuk mencari jalan kebudaan dan setara dengan Sang Buddha, dikarenakan ingin mencari pencerahan sempurna yang tiada tara. Kita harus mencari hingga mencapai pencerahan sempurna, memahami prinsip kebenaran alam semesta dan menjadi setara dengan Buddha. Jadi Buddha demi mengajarkan jalan bodhisattva, maka membabarkan ajaran dari 6 paramita sebagai respon agar memperoleh kebijaksanaan Buddha tahap terakhir. Buddha membabarkan ajaran dari 6 paramita kepada mereka, guna merespon kapasitas dan kebijaksanaan besar dari mereka. Makanya, membabarkan ajaran dari 6 paramita agar mereka dapat mewujudkan kebijaksanaan Buddha yang tahap terakhir. Buddha terus membabarkan ajaran dari 6 paramita, guna merespon kapasitas dan kebijaksanaan besar dari mereka. Kapasitas ini adalah merujuk pada mereka yang membangkit tekad dan membangun ikrar. Orang yang ingin mempraktikkan jalan bodhisattva, orang-orang ini sudah bertekad untuk menerima Dharma Agung. Maka Buddha harus merespon sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka sudah memiliki kebijaksanaan agung, mengajar mereka dengan dharma ini, membimbing mereka memasuki jalan bodhisattva agung. Makanya membabarkan ajaran dari 6 paramita agar mereka dapat mewujudkan kebijaksanaan Buddha yang tahap terakhir. Semua orang seharusnya sudah jelas tentang hal ini. Kebijaksanaan Buddha tahap terakhir adalah kebijaksanaan pamungkas dari Buddha. Bhagawan Sakyamuni membicarakan
bagaimana Buddha Bhisma Gajrita Kosaswara Raja membabarkan ajaran dari 6 paramita kepada para bodhisattva agar mereka dapat memasuki kebijaksanaan pamungkas dari Buddha. Kebijaksanaan Buddha tahap terakhir juga terkait dengan 3 kendaraan sebelumnya. Artinya, Buddha membabarkan Dharma kepada para praktisi dari 3 kendaraan secara tersendiri, memungkinkan mereka semuanya dapat langsung menuju pada kebijaksanaan Buddha tahap terakhir. Kebijaksanaan Buddha tahap terakhir membuat kita semakin jelas. Kebijaksanaan Buddha tahap terakhir adalah kebijaksanaan pamungkas dari Buddha. Ini dinamakan sebagai pencerahan sempurna yang tiada tara. Disebut sebagai kebijaksanaan tahap terakhir. Kebijaksanaan pamungkas dari Buddha, inilah Bhagawan Sakyamuni membicarakan bagaimana Buddha Bhisma Gajrita Kosaswara Raja. Ingat saat Buddha Sakyamuni membicarakan Buddha Bhisma Gajrita Kosaswara Raja, mendeskripsikan tanah negeri beliau, mendeskripsikan penduduk beliau, mendeskripsikan kondisi keadaan di sana. Ini semua telah dijelaskan sebelumnya. Maka dikatakan membicarakan bagaimana Buddha Bhisma Gajrita Kosaswara Raja. Buddha Bhisma Gajrita Kosaswara Raja tetap juga harus memaparkan ajaran 6 paramita kepada tanah negeri dan penduduknya. Ini semua setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita. Setiap Buddha akan membabarkan semua ajaran ini. Buddha Sakyamuni di dunia saha, dunia yang perlu menahankan kesabaran. Menggunakan metode ini, Buddha Bhisma Gajrita Kosaswara Raja di dunianya yang begitu tentram, harmonis, dan bahagia, beliau juga memaparkan dharma ini. 4 kebenaran mulia, 12 nidana, ajaran 6 paramita. Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Maka, agar mereka dapat memasuki kebijaksanaan pamungkas dari Buddha, kebijaksanaan pamungkas dari Buddha adalah terkait atau berhubungan. Dapat dibabarkan kepada ketiga kendaraan. 3 kendaraan dari kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Yang sudah disebutkan tadi adalah kendaraan Stravaka, kendaraan Prajeka Buddha, dan kendaraan Bodhisattva. Untuk dapat mencapai kebijaksanaan tahap terakhir adalah harus mempraktikkan ajaran ini sampai dengan 6 paramita, barulah akan mencapai kebijaksanaan tahap terakhir. Maka ini terkait dengan 3 kendaraan. Buddha membabarkan Dharma kepada para praktisi dari 3 kendaraan secara tersendiri, memungkinkan mereka semuanya dapat langsung menuju pada kebijaksanaan Buddha tahap terakhir. Maka disebutkan sebagai buah unggul dari tahap terakhir adalah pencerahan menakjubkan. Buah tahap terakhir adalah pencerahan menakjubkan Buddha Kriya, di mana delusi dari ketidaktahuan avijja telah terhapus semuanya. Esensi dari pencerahan semula ditampakkan sepenuhnya. Ketika batin menampakkan sifat semula, maka akan senantiasa berdiam padanya. Inilah yang dinamakan pencerahan tahap terakhir. Tahap terakhir kebijaksanaan kita jelaskan lagi dengan cara yang sederhana. Saat mempelajari ajaran Buddha, kita sering melihat kata-kata yang berbeda, tetapi maknanya sama. Oleh karena itu, pencerahan menakjubkan adalah tahap terakhir kebijaksanaan Sang Buddha. Juga disebut dengan pencerahan menakjubkan, di mana delusi dari ketidaktahuan avijja telah terhapus semuanya. Semua ketidaktahuan orang awam, segala kerisauan dan ketidaktahuan terhapuskan sepenuhnya. Ibarat cermin bundar yang besar, terus digosok dan poles sampai cermin itu betul-betul bersih dan tanpa kekotoran batin, dapat memantulkan apapun di dunia, tanpa tercemar sedikit pun. Kondisi pikiran kita harus seperti ini, mampu melihat urusan duniawi tanpa tercemar olehnya. Ini adalah pencerahan menakjubkan. Jika ketidaktahuan belum dihilangkan sepenuhnya, ini masih ada tercemar, dan tidak dianggap sebagai pencerahan menakjubkan. Oleh karena itu, pencerahan menakjubkan adalah sedikit pun tidak tercemar. Tidak ada ketidaktahuan dan kekotoran batin delusi.
sehingga ini semuanya harus ditinggalkan, dimusnahkan. Esensi dari pencerahan semula ditampakkan sepenuhnya. Kita benar-benar, Buddha mengatakan pada kita bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki. Di dalam diri kita mempunyai rasa ketidaktahuan. Dan jika di dalam diri kita memiliki rasa ketidaktahuan, apabila dikikis habis, disapu bersih, maka esensi dari pencerahan semula ditampakkan sepenuhnya dari kita. Semuanya ditampakkan, maka cermin itu akan sangat bening dan jelas, sangat bening dan sangat jelas. Kita lalu ketika batin menampakkan sifat semula, batin menampakkan sifat semula, maka akan senantiasa berdiam padanya. Inilah yang dinamakan pencerahan tahap terakhir. Kita selamanya ada di tempat ini, pada kondisi pencerahan menakjubkan yang murni tak tercemarkan. Ini disebut pencerahan tahap terakhir, juga disebut pencerahan menakjubkan. Saudara sekalian, bersungguh hati, kalau dikatakan juga sangat jelas, juga sudah jelas. Semoga semua orang bersungguh hati. Orang dan masalah yang di depan dengan prinsip kebenaran yang demikian. Saya hanya perlu keluar uang saja. Sekarang memberi bantuan sangat perlu uang. Mozambik kita sekarang ada bencana. Dari sini naik pesawat ke sana, saya hanya keluar uang saja. Memberi semangat kepadanya. Berkata, kamu pergilah. Kalau pergi perasaan akan berbeda. Benar, setelah pergi, hanya melihat senyuman anak-anak saja, dia merasakan tidak akan terbeli dengan uang. Senyuman yang polos tiada noda ini, prinsip kebenaran yang sama. Setelah pergi, batin bodhisattva itu baru benar-benar terbangkitkan. Dia barulah benar-benar membangkitkan bodhicitta, menjalani jalan bodhisattva, sehingga kita perlu senantiasa bersungguh hati.